Ya, sebelum kita ke bagaimana solusinya ya, mungkin ke Pak Adiatma dulu. Kalau Pak dari Pertamina sendiri memantau tidak kepanikan yang paling banyak terjadi di daerah mana? Ya, sampai sebelum saya ke sini, saya lihat memang relatif daerah lain aman ya. Cuma memang kemarin waktu weekend terutama itu di daerah Cirebon. Cirebon itu ya karena pertemuan lalu lintas, yang kalau kita pergi ke Jawa Tengah pasti ngisi semua di Cirebon, dari Jawa Tengah mau itu ngisi di Cirebon. Tapi di daerah-daerah lain relatif aman kok. Relatif aman ya. Oke, tapi memang tidak ada kebijakan untuk menyesuaikan apakah ini produktif, lokasi yang produktif atau konsumtif, itu tidak bisa memang. Ya, kita tetap laksanakan. Di daerah lain tetap berjalan seperti itu. Oke, Pak Adiatma, kalau kita melihat agak flashback sebentar ke belakangnya, bahwa ini sebenarnya pembatasan subsidi BBM kan karena konsumsi yang begitu besar-besaran begitu oleh warga masyarakat. Belum lagi kita bicara soal yang digunakan oleh warga yang tidak tepat sasaran begitu. Tidak adakah upaya pengendalian yang dilakukan oleh Pertamina untuk konsumsi BBM bersubsidi ini? Ya, kami kan pada tataran operasional ya. Ini kan subsidi dan seterusnya itu adalah kebijakan makro. Jadi mestinya juga solusinya harus secara makro. Penggunaan RFID atau apa itu? Ya, itu salah satu. Itu kan RFID bukan untuk mengendalikan BBM, hanya untuk memonitor konsumsi. Tepat sasaran atau tidak begitu ya? Tapi kan bukan harus menyelesaikan masalah yang secara besar. Oke, Pak Komaydi, bagaimana dengan solusi makronya yang seperti dikatakan Pak Adiatma? Kita lihat sebenarnya ada beberapa upaya kelihatannya gagal ya, kayak seperti RFID dan sebagainya untuk memonitor, gagal direalisasikan hingga saat ini. Iya. Saya kira langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah di dalam beberapa tahun terakhir perlu kita apresiasi. Tetapi akar masalahnya sendiri kan sebenarnya ada di disparitas harga yang cukup tinggi. Harga internasional per hari ini sudah di kisaran 11.000 sampai 12.000, tergantung kebijakan perpajakan di masing-masing negara. Sementara kita jualnya di 6.500 untuk komoditas subsidinya, sehingga memang ada 4.500 sampai 6.000 rupiah range-nya itu yang kemudian harus ditutup oleh pemerintah. Sementara neraca minyak kita sudah posisinya mengkhawatirkan. Konsumsi kita per hari ini sudah 1,6 juta barel per hari. Produksi kita cuma 850.000, itu yang asumsi di APBN. Sementara dari 850.000 itu kita cuma dapat bagian 60%, karena kita kembalikan sebagian sebagai cost recovery dan bagi hasil. Praktis kita cuma dapat kisaran 450 sampai 500. Sementara konsumsinya sudah 1,6, sehingga ada 9 sampai dengan 900.000 sampai 1 juta yang harus kita impor gitu. Nah, kita impor di pasar pasti membelinya dengan harga pasar gitu. Nah, kemudian kita jual dengan harga subsidi. Nah, kemudian ini akan berkejaran sejauh mana APBN ini akan kuat menanggung beban itu. Sementara setiap tahun jumlah kendaraan bertambah, pertumbuhan ekonomi bertambah, kemudian jumlah penduduk juga bertambah. Otomatis kebutuhan yang sekarang 1,6 nanti di dalam 10 tahun lagi bisa sudah beberapa kali lipatnya gitu. Nah, kondisi ini yang harus diantisipasi oleh pemerintah. Salah satu untuk menyelesaikannya adalah menyesuaikan itu ke harga keekonomian, sehingga nanti masyarakat terbiasa membeli di harga pasar gitu. Jadi berapapun harganya, kalau masyarakat sudah terbiasa, kemudian penyediaan itu lebih mudah dilakukan. Nah, kalau sekarang kemudian masyarakat terbiasa di 6.500, 30 tahun lagi katakanlah harga BBM di pasar internasional katakanlah 20 sampai 30.000 baru disesuaikan di titik itu. Bayangkan gejolaknya gitu, dari 6.500 ke titik 25.000. Alangkah baiknya ini dilakukan bertahap. Jadi kenaikan ini hanya soal waktu, hanya menggeser saja. Kalau di pemerintahan sekarang tidak dilakukan, ya selamat datang Pak Jokowi JK untuk menangani masalah ini. PR-nya banyak, apalagi ada carry over dari masalah APBN 2014 ini ke 2015, carry over-nya masih sekitar 46 triliun rupiah ya. Yang carry over itu hampir setiap tahun anggaran, karena kemudian kita harus menjaga defisit APBN tidak boleh melebihi 3% dari PDB gitu. Ketika itu terancam melebihi dan nanti melanggar Undang-Undang Keuangan Negara, itu akan digeser ke anggaran berikutnya. Menyalahi undang-undang kalau lebih dari 3%. Tapi kalau misalnya dengan adanya konsumsi yang sekarang ini begitu ya, dengan pembatasan yang ada, ini pasti akan cukup untuk akhir tahun atau nanti memungkinkan adanya perubahan lagi di 2014? Dicukup-cukupkan ya, harus tepatnya. Karena gini, waktu pemerintahan kan sampai dengan 20 Oktober, tinggal sebentar lagi. Sementara kalau mau menaikkan atau menambah kuota, mau tidak mau harus melakukan APBN perubahan. Nah, yang kita khawatirkan di sisa waktu yang tinggal sebentar lagi ini, apakah
memungkinkan pemerintah duduk bersama dengan parlemen untuk membahas APBN perubahan jilid 2 untuk menambah atau mungkin melakukan penaikan gitu. Karena di dalam undang-undang APBN 2014 maupun yang perubahannya, opsi penaikan itu memang tidak ditegaskan secara jelas di sana gitu. Sehingga kalau mau ada penaikan atau menambah kuota itu harus duduk bareng lagi dibahas di APBN perubahan jilid 2. Dan sisa waktu sampai 20 Oktober saya kira agak sulit untuk dilakukan. Sehingga mau tidak mau harus dicukup-cukupkan yang 46 tadi. Jadi solusinya apa selain dicukup-cukupkan sisa kuota tadi untuk mencukupi hingga akhir tahun? Tadi sudah disebut soal kenaikan harga, ini kalau misalnya kenaikan harga idealnya dilakukan secepatnya atau kalau idealnya memang berbagi beban, tetapi kalau kita lihat masalah pemerintahan tinggal sebentar lagi, apakah itu mungkin dilakukan? Karena penaikan ini kan harus dikoordinasikan dengan parlemen, nanti dipersetujui di sidang paripurna di DPR, kemudian diputuskan untuk naik besarannya berapa dan kapan dilaksanakan. Nah, tinggal sebentar lagi sampai 20 Oktober sudah ada serah terima kepemerintahan yang baru, apakah itu mungkin dilakukan oleh pemerintahan sekarang? Oke, baik. Nanti kita akan perbincangkan lebih jauh lagi, tetap di Aki Show. Kalau misalnya nggak cukup,